Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Sahabat Amcah, sahabat anak muslim ceria yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kita bahwasanya seorang manusia yang pernah mengaku sebagai Tuhan dengan kesombongannya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kematian mendatanginya. Siapa itu? Dia adalah Fir'aun, ya. Dia adalah simbol manusia paling bejat di dunia ini. Manusia paling ahli maksiat, ya. Bukan hanya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengaku sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini. Dia adalah Fir'aun, ya. Fir'aun, luar biasa. Dia pernah mengatakan, teman-teman semua, ana rabbukumul a'la. Aku adalah pencipta kalian, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Tapi tahukah kita, teman-teman, bahwasanya ketika Fir'aun sudah mau wafat, sudah mau meninggal dunia, tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak. Ternyata Allah yang Maha Pengampun itu tidak mengampuni Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala kisahkan di surat Yunus ayat 90 dan 91 tentang tobatnya Fir'aun ini. Hatta idza adrakahul gharaku. Kemudian ketika Fir'aun sudah mau ditenggelamkan, qala, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, aku beriman bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali kepada Tuhan yang diimani oleh orang-orang Israel, dan aku termasuk orang yang Islam. Fir'aun, teman-teman, itu setelah mengaku Tuhan pas mau wafat itu mengaku bertaubat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita akan membahas dua hal. Yang pertama tentang batas taubat, dan yang kedua, kenapa taubatnya Fir'aun kok nggak diterima? Kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kok Fir'aun taubat nggak diterima? Ya. Dan yang kedua itu, kenapa Allah tidak menerima? Kenapa Allah tidak menerima? Apa alasannya? Ya. Baik, yang pertama batasan taubat. Jadi teman-teman semua, taubat itu ada deadline-nya. Ya. Taubat itu ada deadline-nya. Harus segera dilakukan. Deadline-nya ada dua. Yang pertama adalah ketika nyawa seseorang sudah ada di kerongkongan. Kalau nyawanya sudah ada di kerongkongan, maka taubat seseorang tidak akan diterima seperti taubatnya Fir'aun ini. Mungkin dia nyawanya sudah di kerongkongan, ya, maka tidak akan diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Kalau nyawanya sudah di kerongkongan, taubatnya tidak akan diterima. Allah yang Maha Pengampun sudah tidak akan mau menerima taubat orang itu. Kemudian deadline kedua adalah sampai matahari terbit dari arah barat, maka tidak akan diterima taubat seorang hamba lagi. Apa yang ada di dalam hati seseorang di masa itu akan ditutup, itu yang akan dinilai. Ibarat kita sedang ujian, ya. Kemudian waktunya habis, maka apapun yang tertulis di dalam kertas itu yang akan dinilai. Meskipun setelah waktunya habis kita ingat jawabannya, berbagai jawabannya, maka nggak akan dianggap. Ya, yang dianggap ya yang sesuai dengan batas waktu itu yang sudah tertulis di atas kertas. Ya. Jadi ini dua batasannya. Sampai nyawa berada di kerongkongan dan sampai matahari tenggelam atau terbit dari arah barat. Itu batasnya. Kemudian pertanyaannya, emang kenapa? Ada apa setelah masa-masa itu kok tobat nggak diterima? Kata para ulama, karena ketika dua keadaan ini sudah tiba di hadapan seseorang, mungkin matahari sudah terbit dari barat, atau ketika nyawa sudah di kerongkongan, maka sudah tidak ada lagi iman kepada yang gaib. Semuanya sudah jelas, nggak ada itu yang gaib. Semuanya sudah jelas semuanya. Ya. Yang gaib-gaib tidak ada. Ya. Jadi iman kepada gaib ini hilang.
malaikat sudah bisa dia lihat, malaikat pencabut nyawa sudah bisa dia lihat, malaikat yang akan membawa dia kepada surga atau neraka juga sudah dia lihat, ya, pahala dan dosa sudah bisa dia lihat, semuanya sudah jelas. Maka nggak bermanfaat lagi kalau seseorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wong iman itu kan sesuatu yang tidak terlihat gitu. Makanya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat-ayat pertamanya itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini konsep pertama, ya. Kalau ini sudah hilang maka nggak ada fungsinya lagi. Ya, harus beriman dengan yang gaib. Sehingga di dua kondisi tersebut, karena seseorang sudah tidak ada ujian untuk beriman kepada yang gaib lagi, maka semuanya sudah tertutup, waktunya habis. Dia mengatakan aku beriman kepada Allah, ya jelas dia sudah lihat yang gaib. Aku beriman kepada malaikat, ya jelas dia sudah melihat para malaikat. Aku beriman kepada pahala dan dosa, ya jelas dia sudah melihatnya. Tidak usah kata iman, maka katanya aku sudah melihat, begitu. Ya, jadi tidak ada fungsi lagi untuk menjadi orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini alasannya teman-teman, kenapa Fir'aun yang tadinya sombong mengaku sebagai Tuhan. Jadi kalau dipikir-pikir, itu tidak mungkin orang yang sombong ngaku-ngaku Tuhan kok mau bertobat, itu tidak mungkin. Tapi ternyata Fir'aun ini dinyatakan bertobat. Bahkan semua orang yang mengalami kematian atau sudah mau wafat itu pengennya tobat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda dulu sebentar matiku ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, biar aku itu bisa bersedekah, biar aku itu bisa menjadi orang yang soleh. Jadi orang yang mau wafat itu semuanya pengen balik lagi, pengen beramal soleh, tapi waktunya sudah habis. Semoga sebelum waktu habis kita dimudahkan untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.